Setelah lockdown ini, kalian gak akan semudah itu untuk masuk ke negara asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bobby di Biskia Channel. Pokok bahasan kali ini yaitu TKI jangan pulang dulu. Kenapa kalian mau berhasil? TKI jangan pulang dulu. Simak penjelasan saya, jangan skip video ini. Jadi ini guys, sekarang kita semua seluruh negara lagi kena musibah yang namanya COVID-19 guys. Tapi kalian jangan salah sangka dulu loh, COVID-19 ini tuh ada berkahnya juga buat para TKI yang sekarang ada di luar negeri teman-teman. Jangan pulang dulu, kenapa? Alasan yang pertama ya, selama musibah ini berlangsung, udah ribuan TKI dari luar negeri yang balik ke Indonesia. Dan itu menyebabkan devisa Indonesia itu menurun. Devisa dari TKI itu menurun dan itu merugi buat Indonesia. Dan buat TKI sendiri itu pun rugi juga. Kenapa saya bilang rugi? Contoh aja, 1 juta 1 bulan yang lalu 1 juta itu kisaran 295 ringgit sampai 315 ringgit. Nah sekarang 1 juta itu kisaran 260 ringgit sampai 275 ringgit. Bener-bener jatuh ya, bener-bener jatuh. Salah satu berkah dari virus ini itu adalah nilai mata uang negara lain itu jadinya lebih tinggi. Itu artinya gaji kalian itu naik. Dan alasan yang kedua, kenapa saya bilang TKI jangan pulang dulu ya. Ini lillahi ta'ala saya nggak bohong. Teman saya balik dari Batam ya. Karena kan dengar-dengar waktu itu bandara diblok, jadi dia balik dari Batam. Dia balik naik kapal. Sampai di Batam itu 1 hari kapalnya itu nggak boleh nyandar. 1 hari nggak boleh nyandar, hampir 2 hari lah, 24 jam lebih lah, udah hampir 2 hari lah. Kapalnya nggak boleh nyandar, sampai akhirnya dia boleh nyandar. Nah ketika dia nyandar sampai di Batam, kalian tahu apa? Dia tuh kena yang namanya apa ya, karantina guys. Kena yang namanya karantina. Kalian tahu dia bilang apa? Itu bener-bener sial dia pulang. Dia pulang ke Indonesia benar-benar sial. Kenapa sial? Dia bawa uang pas-pasan. Rencana dia mau ke Batam. Dari Batam tuh dia langsung pesen pesawat. Dia pesen tiket pesawat langsung ke Jakarta. Nah tapi pada kenyataannya sampai Batam dia ketahan karantina selama 2 minggu. Karantina 2 minggu. Dan gak sampai situ aja guys. Karantina 2 minggu itu dia itu waktu cerita sama saya, dia itu ditempatkan di tempat yang kayak sekolah gitu, kayak sekolah asrama gitu. Laki-laki, perempuan tidurnya di dalam kelas sekolah itu. Tapi laki-laki itu tidurnya di emperan di emperan depan kelas. Kalian tahu emperan depan kelas itu kan, dashboardnya itu di terasnya itu, teras depan kelas tuh. Di situ laki-laki tidurnya di situ. Makannya juga aku juga nggak tahu nih, aku juga nggak habis pikir gitu ya. Makannya bayar guys, anjir. Makannya bayar. Makan bubur dia bayar. Ujung-ujungnya apa? 2 minggu duitnya habis. Nggak bisa balik ke Jakarta. Ujung-ujungnya dia minta tolong sama keluarganya lah, minta kirim uang kan. Aduh gila, kita pulang merantau bukannya bawa uang, malah minta uang gitu dari warga gitu. Jadi buat malu aja ya. Astagfirullah, sorry sorry aku bukan maksud mau menjelekkan lah, tapi kalau bisa jangan kayak gitu guys. Kalau bisa kawan-kawan semua jangan seperti itu ya. Dan alasan yang ketiga,
setelah lockdown ini kalian nggak akan semudah itu untuk masuk ke negara asing lagi. Mungkin sampai penangkal virus itu benar-benar ditemukan. Mungkin nggak akan semudah itu untuk masuk ke negara lain lagi, guys. Nggak akan semudah itu. Negara lain pun nggak akan semudah itu menerima TKI dari negara-negara asing ya. Makanya sangat-sangat disayangkan kalau misalkan kalian balik suasana lockdown ini, kalian balik sangat-sangat disayangkan, guys. Jadi itu ada tadi 3 alasan buat TKI kenapa kalian jangan pulang dulu. Yang pertama tadi, 1, gaji kalian naik. Yang kedua, kalian akan sulit nanti sampai di Indonesia. 14 hari karantina, aduh, duit keburu habis, waktu cuti keburu habis lagi, ya kan? Terus yang ketiga nih ya, yang tadi tuh, kalian nggak akan mudah untuk balik lagi ke negara lain, nggak akan mudah, nggak semudah itu. Sampai benar-benar dapat antibodinya, sampai benar-benar dapat penangkal virusnya. Ya udahlah, sampai situ dulu ya. Sorry. Sebelumnya saya mohon maaf 2 bulan saya nggak buat konten lah, dikarenakan kondisinya juga nggak memungkinkan untuk buat konten ya. Ini juga saya juga udah, ini telat loh, ini masih siang loh guys, masih 1:30 ini udah lihat kabutnya udah kayak gitu. Ini udah bener-bener di sini udah susah gitu. Pulang kerja mau buat konten nggak bisa, rame. Ini tamu lalu lalang di belakang saya, ini swimming pool, kolam renang ya. Jadi di sini banyak tamu lalu lalang, nggak bisa juga, nggak mungkin juga saya buat di dalam kamar hotel kan, susah juga nanti nampak manajer atau teman-teman. So jadi saya mohon teman-teman maklumi aja ya. Dan udah 2 bulan saya nggak buat konten, saya mohon teman-teman bisa memaklumi lah. Sampai situ dulu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman yang mau bertanya seputar kerjaan di negara asing, sorry, bukan kerjaan, kondisinya gimana gitu kalau kerja ke luar negeri gitu ya, teknisnya itu gimana, kalian boleh ajukan pertanyaan di komentar, nanti saya akan balas. Ini semua saya jawab pertanyaan kalian berdasarkan pengalaman saya ya, ataupun ya pengalaman teman-teman dekat saya gitu. Jadi sampai sini dulu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.